Jadi kami akan membahas tentang statistika dan analisis regresi yang akan kami jelaskan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, apa itu tentang regresi dan juga korelasi. Di sini ada beberapa contohnya, yaitu adalah regresi itu berpengaruh dan ada juga rumusnya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya juga. Ini adalah hubungan-hubungan antar korelasi dan ini ada hubungan di kehidupan sehari-hari juga seperti ini. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan menganalisis apa itu regresi, yaitu ada dua variabel dalam regresi, adalah variabel bebas atau independen yang mempengaruhi nilai predikator yang ditulis pada sumbu X atau sumbu horizontal. Kemudian ada variabel tak bebas atau variabel dependen yang dipengaruhi nilai terkait ditulis pada sumbu Y atau sumbu vertikal. Dan kemudian ada variabel tak bebas Y dalam penelitian merupakan respon outcome yang diukur akibat perlakuan diri dari variabel bebas X. Contohnya, umur melawan tinggi tanaman, maka X adalah umur dan Y adalah tinggi. Biaya promosi melawan biaya atau volume penjualan, X sebagai biaya dan Y sebagai volume. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah perbedaan dari variabel bebas dan variabel tak bebas. Ada contohnya tersendiri, kalian bisa melihatnya, dan ini adalah beberapa contohnya. Kita lanjutkan lagi. Seperti inilah jika kita diukur menggunakan garis regresi. Kita lanjutkan lagi. Apa itu regresi linier? Bersamaan regresi memungkinkan peramalan nilai pada suatu variabel tak bebas dari nilai Y hingga nilai variabel bebas X. Garis regresi. Pengertian garis regresi sendiri adalah garis regresi adalah yang menunjukkan pola hubungan antara dua variabel, misalnya variabel X dan Y. Sebenarnya hanya garis taksiran yang dipakai untuk mewakili pola sebaran data tersebut. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah bentuk dari regresi linier atau yang sudah tadi ditunjukkan pada foto, perbedaan antara berat dan juga umur atau bisa disebut pada hubungannya. Sekarang kita akan melihat tentang tujuan regresi linier. Untuk melihat hubungan linier antara dua variabel atau lebih, kita dapat lihat pada gambar di sini, yang dimana garis linier dengan persamaan Y sama dengan A plus BX, dimana A sebagai konstanta dan B sebagai koefisien regresi. Kita lanjutkan lagi. Persamaan regresi linier. Persamaan umumnya yaitu menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Rumus yang menentukan persamaan garis regresi adalah sebagai berikut: Bn sigma XY dikurangi sigma X dikurangi atau dikali dengan sigma Y, kemudian dibagi N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Dan ini adalah beberapa contohnya lagi di bawahnya. Kita lanjutkan lagi. Ini adalah salah satu contoh kasusnya. Berikut adalah data biaya promosi dan volume penjualan roti. Tentukan persamaan garis regresi dari kedua data berikut, yaitu X sebagai promosi atau juta rupiah dan Y sebagai volume penjualan ratusan potong roti. Pada tahun 1992, X atau biaya promosinya adalah 2 dan volume penjualannya adalah 5. Pada tahun berikutnya lagi bertambah lagi hingga pada tahun 1906 nilai X itu bernilai 8 dan nilai Y bernilai 11. Jika kita tambahkan semuanya akan menghasilkan sigma X sama dengan 26 dan sigma Y sama dengan 40. Dan N ini menunjukkan semua variabelnya. Contohnya pada tahun ini kan ada perhitungan dalam 5 tahun, maka N nya bisa ditulis 5. Kita lanjutkan lagi. Dan ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita harus menambahkan semuanya dan kemudian memperkalikannya. Seperti X pangkat 2 ini artinya yaitu adalah X yang dipangkatkan dengan 2. Sama dengan selanjutnya yaitu adalah Y pangkat 2, berarti Y yang dipangkatkan dengan 2, atau 2 pangkat 2 sama dengan 4, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Dan arti dari
XY ini artinya adalah perkalian. Contohnya 2 kali 5 sama dengan 10 dan 4 kali 6 sama dengan 24. Oke, kita lanjut lagi. Contoh kasus, jawablah bentuk umum persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A plus BX dan N-nya adalah 5. Kita lanjutkan lagi. Seperti ini adalah penyelesaiannya yang dapat kalian lihat. Di sini rumusnya dapat kalian pahami satu persatu. Dan kita lanjutkan lagi ke tahap berikutnya. Dan ini adalah contoh kasus 2-nya lagi, yaitu peramalan dengan persamaan regresi Y sama dengan 2,530 ditambah 1,053X. Dari persamaan regresi linear tersebut, bila biaya promosi adalah 10 juta, berapa volume penjualannya? Kita bisa lihat dari pembahasannya, yaitu dari Y sama dengan 2,500 atau 2,530 ditambah 1,053X. X nya adalah 10 dan Y nya bisa dibahas lagi atau bisa dalam pembentukannya, yaitu adalah penyederhanaan seperti ini, yaitu dari 2,53 ditambah 1,053 dikali 10 sama dengan 2,53 ditambah 10,53, yaitu akan menghasilkan 13,06 atau 100 juta kue dengan volume penjualan sebesar 13,06 dikali dengan 100 kue. Dan kita lanjut lagi seperti ini juga untuk contoh kasusnya, bisa kalian lihat sendiri. Dan juga sesuai dengan pembahasannya tadi, mungkin kalian sudah bisa untuk mengerjakannya. Kita lanjut lagi. Ya, ini korelasi atau R atau koefisien korelasi adalah menyatakan tingkat keeratan atau seberapa kuat hubungan antara dua variabel sama dengan ukuran hubungan dua variabel. Nilai R berkisar antara negatif 1 hingga positif 1. Nilai R yang plus ditandai oleh nilai covariance yang plus. Nilai R yang negatif ditandai oleh nilai covariance yang negatif. Jika nilai R mendekati negatif 1 atau plus 1, maka X dan Y memiliki korelasi linear yang tinggi. Jika linear R sama dengan negatif 1 atau R sama dengan positif 1, maka X dan Y memiliki korelasi linear sempurna. Jika nilai R sama dengan 0, maka X dan Y tidak memiliki relasi linear. Lanjut, korelasi positif. Koefisien relasi X dan Y mempunyai hubungan positif seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, korelasi negatif. Koefisien relasi X dan Y mempunyai hubungan negatif seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya, tidak berkorelasi. Koefisien relasi X dan Y tidak mempunyai hubungan atau hubungan lemah sekali seperti di gambar ini. Koefisien korelasi. Derajat hubungan antara X dan Y dinyatakan R sama dengan B kuadrat JXX dibagi JYY dengan JXX sama dengan sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dibagi N. Di bawahnya JYY sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2 dibagi N. R bergantung pada B, R bernilai negatif berhubungan terbalik. R pangkat 2 sama dengan koefisien determinasi sumbangan variabel terikat terhadap variabel bebas. Selanjutnya, koefisien determinasi.
X dikatakan mempengaruhi Y jika berubahnya nilai X akan menyebabkan perubahan nilai Y. Akan tetapi naik turunnya Y adalah sedemikian rupa sehingga nilai Y bervariasi. Tidak semata-mata disebabkan oleh X karena masih ada faktor lain yang menyebabkannya. Jadi untuk mengetahui berapa besar kontribusi dari X terhadap naik turunnya nilai Y, maka harus dihitung dengan koefisien penentuan, koefisien determinasi. Selanjutnya contoh kasus 3. Diketahui suatu penelitian terhadap hubungan antara nilai biaya periklanan dengan tingkat penjualan dari sebuah koperasi adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Nomor 1, biaya periklanan 50, tingkat penjualan 40. Nomor 2, 51, tingkat penjualan 46. Nomor 3, biaya periklanan 52, tingkat penjualan 44. Nomor 4, 53, tingkat penjualan 55. Nomor 5, biaya periklanan 54, tingkat penjualan 49. Dan pertanyaannya adalah tentukan persamaan regresinya, dan B, berapa besarnya koefisien korelasi dan koefisien determinasinya. Dan ini adalah jawabannya. Ini untuk menentukan koefisien A dan koefisien B. Persamaan regresi linear sederhana. Y sama dengan A plus B, X Y sama dengan negatif 93,6 plus 2,7 X. Menentukan koefisien A dan koefisien B. B sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X dan dikali sigma Y dibagi N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 sama dengan 5 dikali 12.195 dikurang 260 dikali 234 dan dibagi 5 dan dikali 13.530 dan dikurang 260 kuadrat sama dengan 2,7. A sama dengan Y dikurangi B X. A sama dengan sigma Y dikurangi B sigma X dan dibagi N sama dengan 234 kurang 2,7 dan dikali 260 dan dibagi 5 sama dengan negatif 93,6. Dan ini lanjutannya. Oke, kita lanjutkan untuk review. Berikutnya adalah data mengenai pengalaman kerja atau penjualan. Berikut ini adalah beberapa contoh soalnya yang dapat kalian kerjakan, dan beberapa jika kalian kurang mengerti penjelasan bisa diulang videonya. Yang pertama yaitu adalah tugas untuk kalian belajar di rumah, yaitu adalah berikut ini data mengenai pengalaman kerja dan penjualan, dan X sebagai pengalaman kerja yang dalam tanda kurung adalah tahun, dan Y omset penjualan yang dalam tanda kurung adalah ribuan. Dapat diketahui datanya dari sini ya, yang X dan juga Y. Dan soal nomor 1 adalah tentukan nilai A dan B yang sudah kalian lihat tadi. Caranya juga sudah ada di video yang dapat kalian ulang untuk menjawab pertanyaan ini. Nomor 2 dan nomor 3 sudah kalian mungkin sudah membacanya. Dan ini adalah beberapa contoh soal yang akan kalian bisa kerjakan di rumah untuk belajar diri masing-masing.